Halo, ketemu lagi sama aku Ananda Anandia. Hari ini kita mau ngebahas soal Scarlett guys. Dan jujur aku kaget ya, mereka produktif banget nih ngeluarin produk baru lagi. Padahal baru kayak 1 bulan yang lalu ngeluarin toner boba. Sekarang perdana ngeluarin masker wajah. Sungguh menarik banget nih. Dan itu juga rebutan coy, baru launch itu udah kayak semuanya excited ya untuk cobain si maskernya Scarlett ini. Tapi syukurnya aku dapet guys, jadi aku bisa gercep bikin reviewnya buat kalian. So, ini maskernya ada 2 varian ya, ada yang warna pink, ada yang warna hijau. Nah, yang warna pink ini namanya adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Kalau yang hijau ini namanya adalah Herbalism Aquard Mask. Kedua varian ini udah aku bedah, udah aku cobain juga, dan aku udah tahu nih guys apa aja kesamaan dan perbedaannya. So, daripada penasaran, langsung aja kita bandingin produknya yuk. Kedua varian masker Scarlett ini dikemas dengan box yang lumayan informatif. Seperti biasa ada QR code BPOM, jadi udah terdaftar ya. Di sini ada tanggal kadaluarsanya juga. Terus yang gak kalah penting ada hologram dan QR code Scarlett buat ngecek keaslian produk di websitenya mereka. Setelah boxnya dibuka, kemasan maskernya pakai jar dengan bahan plastik, tapi yang gak tipis gitu loh dan gak ringkih, jadi masih kelihatan kokoh. Isi maskernya ada 100 gram ya guys, dan di dalamnya juga dikasih spatula buat ngambil produknya. Secara kandungan keduanya sama-sama tanpa alkohol / etanol, tanpa parfum juga. Terus sama-sama mengandung niacinamide yang multifungsi, salah satunya bisa mencerahkan wajah, kemudian ada allantoin yang bisa menenangkan kulit, dan ada vitamin C yang kaya antioksidan sehingga bagus untuk naikin produksi kolagen. Kandungan yang ngebedainnya adalah kalau si gel mask dia tuh ketambahan banyak hidrator dan penenang kulit seperti aloe vera water, grape water, rose water, sampai centella asiatica. Udah gitu ada 7 macam berry-berryan, ada kandungan ginsengnya, dan mereka ini juga punya peran sebagai anti-aging. Sedangkan kalau Aquard Mask dia dilengkapi sama kaloin dan bambu charcoal yang oke untuk angkat minyak berlebih, kemudian ada salicylic acid yang bisa bersihin pori lebih dalam, dan dia ini juga oke untuk merawat area yang berjerawat ya. Apalagi salicylic acidnya dibarengin sama chlorophylline dan green tea powder. Oh ya, di sini juga ada glutathione yang bisa mencerahkan sekaligus banyak antioksidannya guys. Dari sini kita bisa tarik garis besar kalau si gel mask itu kandungannya lebih cocok untuk yang normal to dry skin, yang mungkin kulitnya itu gampang stres juga sehingga butuh banyak ditenangin. Nah, sedangkan si Aquard Mask kandungannya lebih condong untuk normal to oily dan bisa juga dipakai buat yang punya masalah pori-pori hingga berjerawat. Oke, perbedaan selanjutnya kita bisa lihat dari isi produknya. Nah, kalau yang ini jelas banget ya kelihatan bedanya. Yang gel mask ini warnanya coklat transparan gitu dan ada potongan-potongan kecil dari bunga mawar. Teksturnya juga tampak seperti gel. Sedangkan yang Aquard Mask dia warnanya itu teal, dia agak hijau kebiruan, dan teksturnya sendiri kayak jelly tapi creamy dan basah. Wah, ini unik banget ya. Terus di dalam maskernya ini seperti ada buliran biji-biji yang rada gede. Nah, pas aku tanyain ke adminnya Scarlett, katanya ini adalah biji berry gengs, dan jumlahnya juga nggak banyak sih. Untuk aroma, jujur ya menurut aku keduanya masih punya aroma yang enak padahal tanpa parfum loh ini. Kalau aku deskripsiin si gel mask itu aromanya lebih ke air mawar. Kalau yang Aquard Mask dia lebih ke aroma matcha dan centella gitu. Atau emang aroma Aquard gini ya? I don't know, tapi buat aku ini kayak matcha dan centella sih. Kedua masker ini biasanya aku pakai di atas kulit yang bersih, dan tujuannya tentu aja biar si masker itu nggak kecampur sama kotoran di muka ya gengs, karena itu bisa pengaruhin hasil juga loh. Oke, waktu diolesin ke kulit, keduanya itu sama-sama gampang diratainnya, rasanya juga nyaman guys. Apalagi yang gel masknya ini bener-bener sejuk seger gitu loh. BTW, buliran bunga di gel mask dan biji berry di Aquard Mask buat aku nggak mengganggu ya, karena buliran bunganya itu soft banget dan biji berry-nya juga nggak tajam dan nggak banyak juga jumlahnya. Menurut kemasannya, masker ini bisa didiamkan sekitar 15-20 menit. Yes, cukup lama dari masker wash off pada umumnya ya, tapi hal ini normal sih mengingat keduanya tadi punya formula masker yang lembab dan basah. Nah, selain dipakai satu-satu seperti ini, kamu juga bisa kombinasikan kedua maskernya guys. Misalkan si Aquard-nya dipakai di bagian T-zone dan selebihnya pakai gel mask, atau sesuaikan lagi aja sama kondisi kulit kalian. Selama menunggu, aku nggak ngerasain ada sensasi yang aneh, pokoknya tetap nyaman aja. Nah, di menit ke-15, aku udah mulai ngerasa yang Aquard Mask ini bikin muka agak sedikit kencang, tapi penampakan maskernya agak setengah mengering ya, jadi bukan yang kering pecah-pecah gitu. Kalau yang gel mask, di menit ke-15
15 itu sebagian area masih kelihatan basah dan sebagian lagi kayak udah nyerep gitu ke kulit. Cuman rasanya masih tetap sama, dia lembab dan menenangkan. Sesuai petunjuk di menit ke-20 aku bilas maskernya pakai air biasa dan buat aku keduanya gampang banget dibersihkan. Cuman yang Macworld Mask ini agak pelan-pelan ya kalau mau ngebersihin, mengingat kan tadi ada biji berinya. Sebenarnya nggak sakit sih karena seatnya tuh juga nggak tajam. Cuman untuk antisipasi aja nih, apalagi kalau kulit kalian itu sensitif ya. Untuk yang gel mask ini waktu dibilas agak slimy aja sih, tapi tetap gampang banget dihilangkan. Setelah dikeringkan, keduanya ngasih finish yang hampir mirip, sama-sama nyegerin, nenangin kulit, terus nggak bikin kulit jadi kering. Nah, bedanya itu tipis banget, geng. Kalau yang gel mask, menurut aku hidrasi dan calmingnya kerasa lebih mantul. Bahkan waktu aku coba di kulit ibu aku yang sensitif, kata beliau rasanya tetap nyaman, malah bantu shooting kulit beliau banget, dan paling kelihatan itu redness di bagian dagu beliau jadi berkurang. Kalau yang Macworld Mask, aku ngerasa bikin pori aku lebih kencang dan lebih bersih tanpa bikin kering. Guys, itu yang aku suka. Kalian bisa lihat juga ya perbedaannya yang aku lingkarin ini. Buat efek cerah, aku nggak lihat ada perbedaan yang instan. Tapi kalau bikin tampak lebih segar sih iya, karena kulitnya itu dibuat lebih tenang, lebih fresh, makanya kelihatan segar. Nah, buat aku, kalau si gel mask itu enak banget dipakai siang-siang, apalagi kalau habis panas-panasan ya. Nah, kalau yang Macworld Mask lebih cocok dipakai kalau kulit lagi berasa kotor banget, entah habis make upan atau habis dari luar kena debu dan polusi. Selesai dibersihkan, bisa lanjutin pakai toner, serum, dan lain-lain ya. Nah, waktu pakai toner di kondisi seperti ini, aku sarankan kamu gunain kapas juga biar memastikan si maskernya itu nggak ada yang tersisa di kulit kita. Secara keseluruhan, menurut aku ini harus banget kalian coba si maskernya. Formulanya bagus dan aman, kemudian efeknya di kulit juga oke. So aku bisa bilang kedua varian ini recommended, bisa banget jadi opsi skincare mingguan kalian nih guys. Oke, jadi itu dia tadi review dari aku. Semoga bisa membantu kalian, dan kira-kira pilihan kalian jatuh ke varian yang mana nih guys? Komen ya di bawah. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!